Halo adik-adik, selamat datang kembali di channel Widyarta Fisik. Pada video pembelajaran kali ini kita akan bahas tentang gelombang mekanik, yaitu khususnya tentang pembahasan buku Intan Pariwara. Oke, kita langsung saja ke soal pertama. Perhatikan pola terbentuknya gelombang transversal seperti gambar berikut. Gelombang yang memiliki 1,25 gelombang ditunjukkan oleh titik berapa? Oke, kita lihat ini merupakan gelombang transversal, yang mana satu gelombang transversal atau satu lambda terdiri dari satu gunung dan satu lembah. Nah, jadi yang mana kalau seandainya satu gunung aja, artinya setengah gelombang. Kalau setengah gelombang artinya adalah 2/4. Kalau seandainya setengah gunung, misalnya sebagian sini aja gitu, sebagian sini aja. Nah, jadi kalau satu lembah aja 2/4, berarti dibagi setengah, berarti 2/4 dibagi 2 berarti 1/4, maka ini artinya 1/4. Jadi kalau dia satu gunung 2/4, satu lembah juga 2/4. Kalau setengah gunung atau setengah lembah itu artinya 1/4. Oke, di sini nanti diminta yang 1,25. Mari kita cek dari option. Pertama yang A, sini dari A sampai E. Oke, dari A sampai E kita hapus dulu. Dari A sampai E, nanti sini A, ini E. Dari A ke E berarti ada satu gunung, satu lembah. Nah, berarti satu gunungnya 2/4, satu lembahnya juga 2/4. Jadi total tinggal ditambah 2/4 tambah 2/4, berarti 4/4. 4/4 itu sama aja artinya dengan 1. Maka dengan demikian yang A ke E inilah satu lambda. Coba sekarang cek yang B ke F. Dari B ke F kita cek juga. Nah, ini hapus dulu yang B ke F. Yang B ke F berarti dari B sini, nah ini sampai sini. Berarti kita lihat, berarti ini dia. Nah, ini B-nya, ini yang F tadi sama ini. Jadi ini aksiran sini karena dia setengah gunung berarti 1/4, berarti ini 1/4. Nah, ini berarti setengah gelombang, berarti 2/4. Kan di lembah aja. Ini juga setengah gunung, kalau setengah gunung berarti 1/4. Tinggal tambah berarti 1/4 tambah 2/4 tambah 1/4. Jadi 1/4 ditambah 2/4 tambah 1/4. Nah, sini juga hasilnya 4/4. 4/4 berarti 1. Berarti bukan yang B ke F. Oke, sekarang kita coba juga B ke G. Nah, B ke G, kita cek dari B ke G. Nah, ini kita hapus dulu. Yang diminta dari B ke G, berarti dari awalnya dari B sampai ke G yang di sini. Nah, jadi kita cek dari sini. Jadi kita nih hasil kalau semuanya kena. Nah, nih. Berarti ini dia satu gunung, berarti 2/4. Ini dia satu lembah, 2/4 juga. Ini setengah gunung, berarti 1/4. Tinggal ditambah aja B ke G, jadi 1/4 ditambah 2/4 ditambah 2/4, berarti 5/4. 5/4 setara dengan 1,25. Jadi yang jawaban yang benar adalah opsi nomor C. Dengan cara yang sama kalian cari dari C ke E. C ke E cuma satu gunung aja, cuma segini aja. Satu lembah aja dari C ke E. Dari C ke E cuma setengah lembah, satu lembah aja berarti setengah gelombang, setengah lambda. Kalau dari C ke G berarti satu lembah, satu gunung, nah, berarti satu lambda. Nah, dengan demikian jawabannya adalah opsi nomor C. Oke, kita akan melanjutkan lagi ke soal berikutnya. Dua gelombang A dan B memiliki perbandingan periode. Jadi kita buat perbandingan periode. Periode A berbanding periode B, berarti TA berbanding dengan TB, itu nilainya adalah 2/3. Jika panjang gelombang A sebesar 4 kali panjang gelombang B, berarti lambda A panjang gelombang A sama dengan 4 kali panjang gelombang B. Perbandingan cepat ramat antara A dengan B. Nah, sini diminta perbanding cepat ramat antara A dengan B. Kita lihat rumus cepat ramat. Jadi ini VA berbanding dengan VB. Jadi kalau dalam fisika buat perbandingan buat aja tanda per biar lebih gampang. VA per VB kita tuliskan. Cepat ramat itu rumusnya adalah hubungan cepat ramat dengan lambda dan periode. V sama dengan lambda dibagi dengan T. Jadi VA-nya lambda A dibagi dengan periode A. Kalau cepat ramat B berarti lambda B dibagi dengan periode B. Tapi di sini kita nggak boleh numpuk ini. Jadi dikali balik buat ke atas, maka akan didapatkan hasil lambda A dibagi dengan TA. Hasil akan sama dengan, ini kali balik ya maksudnya. Dikali balik. Ini berarti TB dibagi dengan lambda B. Nah,
ini kita kali balik. Nah, sekarang biar lebih memudahkan kumpulkan periode dengan periode, saya kali balik ini awalnya nih buat ke atas, maka awalnya T bawah tanda per menjadi di atas tanda per. Nah, sekarang kita kumpulkan T dengan T, jadi TB per TA akan kali dengan lambda A per lambda B. Nah, sekarang baru kita masukkan hasilnya. TB per TA, kita lihat, kita punya TA per TB 2 per 3. Kalau TB per TA berarti 3 per 2. 3 per 2 dikali lambda A per lambda B, berarti lambda A per lambda B, panjang gelombang A nya adalah 4 lambda B. Jadi kita tulis ini kali 4 lambda B dibagi dengan lambda B. Karena lambda B nya nggak diganti, yang diganti hanyalah lambda A dengan 4 lambda B. Oke, coret lambda B nya habis, maka dapatkan hasil 3 kali 4 berarti 12 per 2 sama dengan 6 per 1. Maka dengan demikian perbandingan yang tepat adalah 6 banding 1. Jadi jawabannya adalah opsi nomor D. Oke, kita melanjutkan ke soal berikutnya. Gelombang air laut menumbuk suatu karang dengan cepat rambat 25 meter per second, lalu memantul dengan cepat rambat 10 meter per second. Panjang gelombang sebelum dan sesudah tumbukan adalah sama. Jika periode gelombang, maksudnya jika periode gelombang sebelum tumbukan atau sebelum menumbuk karang adalah 0,05 sekon. Perbedaan periode gelombang sebelum dan sesudah terjadi tumbukan. Oke, kita bikin diketahui berarti ada dua kondisi. Pertama, sebelum tumbukan. Yang lagi satu sesudah tumbukan. Sebelum tumbukan ketika datang, cepat rambatnya katanya 25 meter per second. Nah ini, cepat rambat 25 meter per second. Lalu memantul, berarti kecepatan setelah tumbukan adalah 10 meter per second. Ini V1, ini V2. Panjang gelombang sebelum dan sesudah tumbukan adalah sama panjang. Jadi, panjang gelombang sebelum dan sesudah tumbukan adalah sama panjang. Jadi kita tuliskan lambda 1. Nah, sini sama dengan lambda. Lambda 2 juga sama dengan lambda karena bernilai sama panjang. Nah, di sini tadi itu kan ada revisi soal. Jika periode gelombang sebelum tumbukan, dari sini jika periode gelombang sebelum tumbukan, jadi T sebelum itu adalah 0,05 sekon. Ditanyakan berapakah perbedaan periode sebelum dan sesudah. Berarti ditanyakan berapa nilai delta T. Nah, untuk mendapatkan delta T, kita harus tahu dulu berapa nilai T2. Di sini dari soal kita sudah menemukan kata kunci bahwa dikatakan panjang gelombangnya sama. Nah, berarti dari sini kita bisa buat perhitungan bahwa lambda 1 nilainya sama besar dengan lambda 2. Ada kecepatan, ada periode. Seperti di soal sebelumnya, kita lihat hubungan kecepatan dengan periode, yaitu kan kecepatan sama dengan panjang gelombang dibagi dengan periode. Karena di sini berbicara lambda, jadi periode kita pindah ke sebelah. Jadi, V kecepatan dikali dengan periode sama dengan lambda. Nah, maka dengan demikian, ketika dia lambda 1, boleh kita ganti dengan V1 dikali dengan periode 1 akan sama besar. Sini lambda 2 berarti V2 kali periode 2. Nah, sekarang boleh kita masukkan nilainya. V1-nya 25, masukkan dia 25. Masukkan 25. Kemudian periode 1-nya 0,05, tulis 0,05. Nah, 0,05 sini biar lebih mudah menghitung, boleh kalian tulis 5 per 100. Nah, ini biar gampang hitung, 0,05 kita tulis dengan 5 per 100 karena dua angka di belakang koma. Jadi 5 per 100 sama dengan V2, cepat rambat kedua adalah 10. Ditanya berapa periode yang kedua. Ini coret nih 25 dengan 100, coret sisa 4. Nah, terus lanjut deh nih. 5 dibagi dengan 4 itu adalah 1,25. Jadi 1,25 sama dengan 10 dikali dengan T2. Jadi, karena kita nyari T2, maka 10-nya pindah ruas ke sebelah. Awalnya dia kali, pindah ruas jadi bagi. Maka akan didapatkan hasil 1,25 dibagi dengan 10 sama dengan T2. Jadi T2-nya adalah T2 sama dengan 0,125. Saya jadi karena dia pilih 10 berarti komanya maju lagi 1. Maka jadi 0,125. Oke, setelah kita mendapatkan T2 baru kita bisa mencari delta T. Delta T sama dengan T2 dikurang dengan T1. T2 kita 0,125 dikurang T1 kita adalah 0,05.
Ya, tinggal dikurang aja. 0,125 dikurang 0,05 itu hasilnya adalah 0,075 sekon ya. Maka dengan demikian jawaban yang paling tepat itu adalah option nomor D. Oke, kita akan lanjutkan lagi ke soal berikutnya. Nah, sekarang di sini masuk ke gelombang longitudinal. Gelombang longitudinal memiliki 4 renggangan dan 3 rapatan. Nah, mungkin kalian sudah mengetahui bahwa satu gelombang longitudinal itu terdiri dari 1 rapatan dan 1 renggangan. Sementara kalau terdiri dari 3 rapatan dan 1, jadi ini ya, saya gambar dulu ya. Kalau gelombang longitudinal, satu gelombang berarti ini rapatan, ini renggangan. Ini satu gelombang. Jadi kalau satu gelombang, satu rapatan, satu renggangan. Kalau satu rapatan saja, berarti dia setengah gelombang. Kalau satu renggangan saja, berarti dia juga setengah gelombang. Di sini dia punya 4 renggangan. Jadi kalau 4 renggangan berarti 4 dikali setengah. 4 dikali setengah sama dengan 2 gelombang. Sementara ini 3 rapatan berarti 3 dikali setengah. Nah, berarti 3 kali setengah sama dengan 1,5. Jadi gelombang totalnya yang ini 1,5 ditambah dengan 2. Maka dengan demikian jumlah gelombang kita, N kita adalah 3,5 gelombang. Karena 2 ditambah dengan 1,5. Nah, kenapa di sini dikali setengah? Karena nilai satu rapatan sama aja dengan setengah gelombang. Itu juga dengan satu renggangan tadi juga nilainya setengah gelombang. Makanya yang rapatan dikalikan setengah, yang renggangan juga dikalikan setengah. Oke. Terus berikutnya lagi, jika frekuensi gelombang, jadi frekuensi berarti ada F di sini diketahui adalah 7 Hz. Nah, waktu yang diperlukan untuk 3 rapatan dan 4 renggangan tadi diminta berapa nilai T-nya? T sama dengan berapa? Nah, jadi kita lihat bahwa rumus frekuensi kita sudah mengetahui bahwa F sama dengan N dibagi dengan T. N itu adalah jumlah gelombang 3,5 dan T-nya adalah 7 waktunya. Frekuensi yang 7 ya, waktu kita belum ada. Nah, jadi masukkan frekuensi 7 sama dengan N-nya 3,5 ditanyakan nilai T. Nah, jadi karena ini pindah ruas ke sebelah boleh, jadi 7T sama dengan 3,5 atau T sama dengan 3,5 dibagi 7. Karena kita nyari T, maka 7 pindah ruas ke sebelah. Awalnya kali, pindah ruas jadi bagi. 3,5 dibagi 7 berarti 0,5. Maka dengan demikian, jawaban yang paling tepat adalah option nomor B. Oke, kita akan lanjutkan lagi ke soal berikutnya. Siska mengamati 2 buah gabus yang berada di atas permukaan danau yang terpisah pada jarak 75 cm. Kedua gabus bergerak naik turun bersamaan permukaan air danau dengan periode 0,5 sekon. Oke, jadi yang pertama kali ketahui adalah periode. Periode dilambangkan dengan T besar, 0,5 sekon. Salah satu gabus terletak di puncak Bukit Gelombang. Jadi salah satu gabus terletak di puncak Bukit Gelombang, sedangkan gabus lainnya terletak di lembah. Nah, jadi kita bikin segambar, satu di puncak, satu lagi di lembah. Oke, yang pertama kita bikin di puncak dulu. Berikutnya sedangkan gabus lain terletak di lembah gelombang. Nah, tapi sini ada penjelasan. Di antara kedua gabus terdapat satu bukit gelombang. Kalau kita menuliskan di sini di puncak, lagi satu di lembah, tapi belum sesuai dengan syaratnya di sini karena dia meminta bahwa di antara kedua gabus terdapat satu bukit gelombang. Harus ada satu bukit gelombang. Berarti kita gambar lagi, harus ada satu bukit. Nah, kayak gini. Ini jadi ada satu di puncak, satu lagi di lembah. Jadi sudah sesuai gambar. Di antara mereka itu ada satu bukit gelombang. Jadi antara dua gabus ini terdapat satu bukit gelombang. Nah, sudah benar. Pertanyaannya, cepat rambat gelombang pada permukaan air danau yang diamati Siska sebesar. Tanyakan cepat rambat. Sini ada cepat rambat, ada periode. Hubungan cepat rambat dengan periode. Cepat rambat itu adalah panjang gelombang dibagi dengan periode. Maka tugas kalian di sini mencari berapa nilai panjang gelombang. Oke, kita cek dari sini. Jarak antar titik atau jarak antar gabus ini kita sebut sebagai L, namanya L. Yang mana dari L kita bisa mencari panjang gelombang. Dirumuskan L itu sama dengan N dikali dengan lambda.
Nilai L sama dengan N lambda. Kita masukkan dah nilainya. L itu nilainya 75 cm, sementara N dan lambda. Lambda sini panjang gelombang. Berapa nilai panjang gelombangnya? Panjang N ini kita cek jumlahnya dulu nih. N itu jumlah gelombang. Kita lihat dari gambar. Kalau dia gini penuh, nah, jadi kalau dia satu lembah penuh berarti dia 2/4. Kalau dia satu gunung penuh berarti juga 2/4. Kalau dia sini kan, kalau segini kan di puncak artinya setengah gunung artinya. Kalau setengah gunung berarti dia 1/4. Ini juga setengah lembah berarti dia 1/4. Jadi 1/4 tambah 2/4 tambah 2/4 tambah 1/4. Maka akan didapatkan nilai 1/4 tambah 2/4. Jadi kita tulis dulu 1/4 ditambah 2/4 ditambah 2/4 ditambah 1/4. Ini 1/4, ini 1/4, ini 2/4, 2/4. Setelah ditambah hasilnya adalah 6/4. 6/4 setara dengan 3/2. 3/2 berarti 1,5. Dengan demikian L kita 75 cm, N kita 3/2 kali dengan lambda. Boleh kita sederhanakan. Jadi boleh kita coret 75 coret dengan 3. Hasilnya di sini 1, di sini 25. Sekarang kita kali silang ke sini. 25 kali 2 berarti 50. Jadi 50 sama dengan lambda. Jadi lambda kita adalah 50 cm. Jadi satuannya lambda sama dengan 50 cm. Ternyata pas saya cek dari option itu adalah meter per second. Berarti kita pecah dari cm ke meter, maka akan menjadi 0,5 meter. Jadi dari cm kita rubah ke meter, jadi 0,5 meter bagi 100 ya. Nah, setelah kita mendapatkan nilai lambda, baru bisa mencari kecepatan. Yang mana kecepatan adalah lambda dibagi periode. Lambdanya adalah 0,5, periodenya adalah 0,5 juga ya, sama-sama 0,5. Jadi kita masukkan 0,5. Jadi 0,5 dibagi 0,5 jawabannya adalah 1. Maka dengan demikian jawaban yang paling tepat itu adalah option nomor A. Oke, kita akan melanjutkan lagi ke soal berikutnya. Seorang nelayan merasakan perahunya bergerak naik turun akibat diempas gelombang air laut. Waktu yang diperlukan perahu untuk bergerak dari puncak ke lembah adalah 4 sekon. Nah, kita gambar dulu nih dari puncak ke lembah. Berarti dari puncak ke lembah. Berarti dari puncak ke lembah. Dan di soal tidak ada kata embel-embel, tidak ada penjelasan khusus jarak dari puncak ke lembah itu atau dibatasi oleh apa, nggak ada. Berarti cukup dari puncak ke lembah. Ini waktunya adalah 4 detik. Nah, berarti ini 4 detik. Jadi segini adalah 1/4 gelombang, ini juga 1/4 gelombang. Jadi N-nya adalah 1/4 ditambah dengan 1/4. Maka didapatkan hasil 2/4 atau setengah. Ini nilai N. Nah, setelah kita mendapatkan nilai N setengah gelombang, jadi setelah kita mendapatkan nilai N setengah gelombang, di sini dikatakan ada waktu. Nah, jadi waktu ada T, itu adalah 4 sekon. Ingat nih, setiap ada N jumlah gelombang ketemu T itu akan menghasilkan frekuensi. Jadi setiap ada N ketemu T akan menghasilkan frekuensi. Yang mana dirumuskan frekuensi adalah N per T. N kita adalah setengah, per T adalah 4. Setengah bagi 4 adalah 1/8. Jadi maka dengan demikian frekuensi kita adalah 1/8. Nah, terus berikutnya, nelayan juga mengamati bahwa jarak antar puncak gelombang. Nah, jadi di sini mengatakan jarak antar puncak gelombang. Jadi katakan jarak antar puncak. Jadi kita perlu gambar lagi jarak antar puncak. Berarti kita gambar. Ini ada puncak di sini, ini ada puncak di sini. Nah, berarti jarak antar puncak nilainya adalah berapa? 10 meter. Jadi 10 meter. Nah, kita cek sini jarak antar puncak berapa gelombang? Ini dia 1/4, ini juga 1/4. Ini berarti 2/4 karena satu lembah. Jadi N itu adalah 1/4 ditambah 2/4 ditambah 1/4. Nah, 1/4 itu yang setengah-setengah ini. Nah, ini 1/4. Nah, ini 1/4, ini juga 1/4. Sementara yang merah ini 2/4. Jadi N-nya 1/4 tambah 2/4 tambah 1/4 sama dengan 4/4, maka dituliskan N sama dengan 1. Nah, setelah dapat N sama dengan 1, di sini kita cek, ini ada L.
L sini jarak sini ada L, ada ketemu N, itu akan menghasilkan lambda. Jadi ada L, ada N akan menghasilkan lambda. Yang mana dituliskan L sama dengan N dikali dengan lambda. L kita 10 meter, N kita satu gelombang, lambda mau dicari. Jadi 10 meter sama dengan lambda. Jadi kita mendapatkan nilai lambda adalah 10 meter. Nah, setelah kita mendapatkan lambda 10 meter, kita cek apa yang ditanyakan. Jadi kita udah punya dua yang diketahui nih, frekuensi kita udah ketemu 1/8, lambda sudah ketemu 10. Berikutnya waktu yang diperlukan oleh gelombang untuk mencapai. Nah, sini ada waktu yang ditanyakan, ada T, kemudian di sini ada jarak. Berarti ada S, ada T. Jadi yang ditanyakan S, ada T. Jadi hubungan S dengan T, ini T ini waktu, S ini jarak atau L. Jadi hubungan S dengan T itu menghasilkan kecepatan. Yang mana dapat dituliskan bahwa kecepatan sama dengan S per T. Kecepatan S per T, yang mana nilai kecepatan ini bisa nilai kecepatan ya. Jadi nilai kecepatan bisa kita ganti dengan lambda dikali dengan frekuensi. Karena kita punya lambda, punya frekuensi. Jadi ini sama dengan S per T. Jadi S per T sini bisa digunakan karena ada waktu ketemu dengan jarak. Nah, jadi bisa disimpulkan kalau waktu ketemu N maka menghasilkan frekuensi. Kalau L jarak ketemu N menghasilkan lambda. Kalau jarak ketemu waktu menghasilkan kecepatan. Ini waktu ada jarak berarti menghasilkan kecepatan. Dan kecepatan juga bisa dipecah menjadi lambda kali frekuensi. Oke, kita masukkan. Lambda kita adalah 10, frekuensi kita adalah 1/8, S kita adalah 100, T kita mau dicari. Ini coret 1, coret ini. Tinggal sekarang kali silang, 1 kali T jadi T kali 1, berarti hasilnya adalah T. Berikutnya 8 dikali 10, hasilnya adalah 80. Nah, maka dengan demikian waktu yang dibutuhkan adalah 80 sekon. Jadi jawaban yang paling tepat itu adalah option nomor D. Kita akan melanjutkan lagi ke soal berikutnya. Gelombang air laut menyebabkan permukaan air naik turun dengan periode 4. Jadi kita tulis ini, pertama yang diketahui adalah periode, jadi T besar adalah 4 sekon. Berikutnya jika jarak antar dua puncak gelombang. Jadi jarak antar dua puncak gelombang, jadi kita tulis ini jarak antar dua puncak gelombang. Nah, berarti sini jarak antar dua puncak gelombang, gambar lagi. Jarak puncak ke puncak. Nah, ingat tadi kalau jarak puncak ke puncak berarti ini namanya L, ini dia 1/4, ini juga 1/4 gitu, ini berarti 2/4. Jadi N adalah 1/4 ditambah dengan 2/4 ditambah dengan 1/4, maka didapatkan nilai N adalah 4/4 sama dengan 1. Nah, jadi N nya 1, kalau ada tadi kalau ada L ketemu dengan N pasti menghasilkan lambda. Maka dituliskan L sama dengan N dikali dengan lambda. L kita jarak dari puncak ke puncak di soal sudah dijelaskan adalah 8 meter. Jadi L nya adalah 8 meter. Berikutnya N adalah 1 dikali dengan lambda. Maka didapatkan bahwa nilai lambda kita itu adalah 8 meter. Nah, jadi kita udah ketemu nih, kita udah punya lambda, udah punya T. Sementara yang ditanyakan waktu yang diperlukan untuk mencapai jarak. Nah, ingat kalau ada waktu ketemu dengan jarak, pasti yang ditanyakan adalah kecepatan. Atau hubungnya kecepatan, yang mana kecepatan itu adalah jarak dibagi dengan waktu. Tapi sini nilai kecepatan tidak ada. Nilai kecepatan karena tidak ada bisa dipecah nih. Kalau ada frekuensi berarti lambda kali frekuensi. Tapi kita punyanya periode. Kalau punyanya periode berarti lambda dibagi dengan periode sama dengan S per T. Masukkan dah. Lambda kita 8, periode kita 4, jarak kita adalah, jadi lambda 8, T kita 4, kemudian jarak kita 12, masukkan dia 12. Sementara T waktu kita adalah mau kita cari. Nah, coret ini coret ini 1 sisa 2. Jadi 2T sama dengan 12. Jadi bisa kalian tulis bahwa 2T sama dengan 12. Jadi T sama dengan 12 dibagi 2 hasilnya adalah 6. Maka dengan demikian jawaban yang paling tepat adalah option nomor C, 6 sekon. Oke.
kita akan melanjutkan lagi soal berikutnya. Seutas tali dihentakkan ke atas dan ke bawah dari ujung lainnya, sehingga membentuk gelombang transversal dengan periode. Sini kita ada T. Periode itu adalah 4 sekon. Berikutnya jarak antar dua puncak tali. Jadi jarak antar dua puncak tali kita cek sini. Jarak antar dua puncak tali itu berarti adalah nilai lambda. Jadi kita gambar ya, semua tadi jarak antar dua puncak tali berarti dari puncak ke puncak. Berarti sama seperti tadi, segini 1/4, ini juga 1/4, ini juga 2/4. Berarti n-nya sama dengan 1. Jadi ada L ketemu n menghasilkan lambda. L sama dengan n kali lambda. L kita 12 cm, n kita 1 kali dengan lambda. Maka dapatkan lambda sama dengan 12 cm. Nah, untuk menjadi gini, sesuai dengan di option kan satuannya meter nih, kita rubah jadi meter. Dari cm ke meter dibagi 100, berarti lambda 12 bagi 100 berarti 0,12 meter. Oke, jadi kita bikin V sama dengan lambda dibagi dengan periode. Lambda kita 0,12 dibagi dengan periode kita 4. 0,12 bagi 4 berarti jawabannya adalah 0,03 ya, 0,03. Nah, jadi maka dengan demikian jawaban yang paling tepat itu adalah option nomor A. Oke, demikianlah adik-adik contoh soal dari pembahasan gelombang mekanik pada buku Intan Pariwara. Kalau ada yang belum jelas, bisa ditanyakan di kolom komentar. Selamat dan semangat belajar. Terima kasih.